mujizat Tuhan katakan saya. Yang mau mujizat Tuhan, tahukah saudara bahwa Roh Kudus yang melakukannya bagi saudara. Ketika Roh Kudus turun tidak ada yang mustahil. Roh Kudus adalah Tuhan, itu sebabnya angkat hati, angkat tangan, angkat suara, semuanya sembah Tuhan. Yang bisa berbahasa roh, bahasa roh. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami muliakan Engkau. Kami tinggikan Engkau. Tinggi di atas segalanya. Mulia namamu Tuhan. Kami panggil Engkau Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, datanglah, jamahlah. Yesus Tuhan, datanglah, bergeraklah. Roh Kudus terjurahlah. Roh Kudus mengalirlah. Roh Kudus hidupkanlah. Malam ini malam mujizat. Malam ini malam jamahan Tuhan. Malam ini sesuatu yang baru jadi. Something new. Malam ini adalah limpahan, malam limpahan kasih dan kuasa Tuhan. Dan hamba pun deklarasikan, biarlah semua yang percaya mengalaminya. Hamba pun deklarasikan, mujizat jadi, mujizat jadi, mujizat jadi, mujizat jadi. Untuk kemuliaan Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Tutup bungkus kami semua dengan darah-Mu yang berkuasa. Sucikan, kuduskan kami, layakkan kami masuk ke hadirat-Mu. Dan kami berdoa Tuhan, malam ini tidak ada yang pulang dengan sama. Tetapi semua yang beriman, semua yang percaya mengalami mujizat di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa, urapi hamba-Mu yang membawakan firman Tuhan. Urapi kami semua yang dengarkan firman Tuhan. Dan dalam nama Yesus kami muliakan Engkau. Haleluya. Dan semuanya kita yang percaya berkata, amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Dan semua kita yang percaya berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih buat tim pujian penyembahan yang seperti biasanya selalu luar biasa. Berikan tepuk tangan bagi mereka. God bless you all. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Yesus, berapa banyak yang siap untuk mujizat Tuhan? Katakan saya. Sekali lagi, yang siap untuk mujizat Tuhan katakan saya. Yang siap untuk mujizat Tuhan katakan kiri kanan saudara, saya menerima mujizat malam ini. Oke, kasihan kiri kanan saudara, senyum, katakan begini pada kiri kanan, ya ya, kau juga terima mujizat, ya ya. Nah sekarang salam kiri kanan saudara sekali lagi dengan senyum katakan, tapi saya dulu menerima mujizat baru kau. Nah mengapa saya katakan demikian? Saya mau bertanya dulu, apakah saudara percaya saudara yang terlebih dahulu menerima mujizat? Maka di dalam nama Yesus dijadikanlah menurut imanmu, dijadikan sesuai imanmu, dijadikanlah. Ayo dong yang semangat dong. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih dalam nama Yesus, malam ini saya akan berbicara tentang bagaimana Tuhan peduli kepada saudara, dan saudara. Walau keadaan hidup saudara sepertinya menunjukkan bahwa Tuhan tidak peduli, tetapi sesungguhnya Tuhan sedang mencari jalan untuk menjamah saudara, untuk menyembuhkan saudara, untuk menolong saudara, dan untuk memberkati saudara. Haleluya. Itu sebabnya malam ini kita buat jalannya. Goyang kiri kanan lagi, katakan saya buat jalannya. Amin. Dan sebentar lagi saya akan beritahukan apa yang akan kita buat, bagaimana kita melakukannya melalui firman Tuhan. Yang siap katakan saya. Tapi terlebih dahulu saya bawakan kepada saudara beberapa hal yang penting. Yang pertama sekali saudara tentunya perkenalan. Karena kita orang Indonesia berkata tidak kenal maka tidak sayang. Setelah kenal baru ya diputuskan sayang atau tidak, kan begitu saudara ya. Saya berharap semua saudara sayang kepada saya. Haleluya. Karena saya tidak butuh musuh, saya butuh lebih banyak orang-orang yang membela, mendoakan saya. Yang setuju katakan amin. Mengapa pendeta perlu didoakan? Sederhana, karena pendeta juga manusia. Sangat tidak adil kalau saya datang kemari berdoa bagi saudara dan ketika saya pulang saudara tidak berdoa bagi saya. Yang setuju katakan amin. Mau berdoa bagi saya? Oke, Tuhan Yesus memberkati semuanya, amin. Dan nanti kita berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.
Dan oke, saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Pendeta Gideon Munte. Saya datang dari Medan. Saya adalah Gembala Sidang dan Ketua Umum Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Saya akan bawakan video bagi saudara. Sebentar lagi akan diputarkan, sebentar lagi. Dan semalam juga sudah diputarkan. Di Medan kita diberkati Tuhan. Ada lebih daripada 50 ibadah, tepatnya 52 ibadah setiap minggunya. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dan di Indonesia ini kita ada di seluruh Indonesia, saudara. Dan di Indonesia ada lebih daripada 1000 ibadah setiap minggunya. Dan saya tidak akan memberitahukan di mana ibadah di Yogyakarta, karena saya tidak mau ada yang dari The Star pindah ke tempat saya. Amin. No. Di sini, kalau Tuhan panggil kau di sini, tetap di sini. Alkitab berkata, tinggallah, maka Tuhan akan memberikan apa yang menjadi kerinduan hatimu. Amin. Haleluya. Enggak begitu kali ayatnya Pak Pendeta, betul, saya langkahi satu ayat, tapi itu masih dalam satu bagian. Yang mengerti katakan amin. Banyak orang tidak terima mukjizat, kenapa? Karena dia hanya mau datang satu malam, enggak bisa sayang. Datang lagi nanti ibadah minggu. Nah sekarang salam kiri kanan, katakan datang ibadah minggu di sini ya. Haleluya. Haleluya. Kok Pak Pendeta dari Medan ini nembak langsung? Sederhana. Karena kita orang Medan, saudara, karena dua perkara sebenarnya. Nomor satu, karena kita orang Medan ada dinamakan dengan BTL, yaitu apa? Batak, tembak, langsung. Jadi saya tembak langsung, datang minggu, datang minggu, datang minggu, datang minggu. Haleluya. Amin. Nah saya bisa berbicara demikian karena saya bukan pendeta di sini. Tetapi saya percaya Bapak Pendeta di sini akan berkata, lagi Pak Pendeta, bilang lagi katanya. Amin. Nah, nomor dua, tahu saudara kenapa? Karena memang saudara berobat pun gak bisa sekali. Hanya orang gila yang pengen berobat sekali langsung sembuh. Apalagi penyakitnya parah. Nah, tapi banyak orang yang kurang ajar, yang kalau berobat dia mau datang menghabiskan uang berjuta-juta untuk satu ketidakpastian sembuh atau tidak. Sedangkan ke gereja, maunya sekali datang langsung sembuh, itu pun gak mau bayar kolekte. Makanya tadi kalau ada tadi yang belum ngasih kolekte, ya siap-siap aja nggak dapat mujizat. Saya terus terang aja. Kenapa? Karena ada prinsip. Prinsipnya sederhana, namanya prinsip taburan. Yang menabur pasti menuai. Betul? Tabur banyak, tuai banyak. Tabur dikit, tuai dikit. Nggak nabur pasti nggak nuai. Kalau ada yang nggak nabur tapi nuai, apa namanya? Belum diajari di sini, saya ajari. Ada yang nabur, ada yang nggak nabur tapi nuai, namanya pencuri. Nah, saudara tahu apa yang jadi sama pencuri? Kita rame-ramekan. Ya mengerti katakan amin. Nggak ada yang baik jadi sama pencuri. Itu sebabnya kalau tadi belum ngasih persembahan kira-kira nggak pantas, jangan lupa nanti sebelum pulang kasih persembahan sekali lagi. Serius. Kenapa? Karena gereja kita, dengar baik-baik, nanti saudara lihat. Semalam, kalau di sini apa namanya? Kemarin malam. Kalau di Medan namanya semalam, artinya hari sebelumnya. Apa namanya? Nggak tahu lah ya. Karena kadang-kadang saya bilang semalam, orangnya, saya bilang itu urusanmu, nggak ngerti. Urusan saya kan ngomongnya doang. Ngerti nggak ngerti itu urusanmu, kan begitu ya kan? Nah, saya bilang semalam ada anak polio 21 tahun disembuhkan. Hari ini di video saya bawakan pada saudara seorang ibu yang kecelakaan, patah kaki 1 tahun tidak bisa bangkit dari tempat tidur. Kalau kemana-mana pergi harus diangkat, ditaruh di kursi roda. Tapi dalam KKR kita sembuh jalan. Amin. Dan dia bukan seorang Kristen. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tidak mencari orang agama Kristen. Orang Yesus cari orang yang beriman. Siapa saja yang beriman bisa. Sekarang pertanyaannya, adakah engkau beriman? Aminnya nggak beriman. Coba dulu tanya hatimu, adakah saya beriman? Sekali lagi, yang beriman katakan saya. Maka malam ini jadilah padamu sesuai imanmu, jadilah padamu sesuai imanmu. Amin. Dengarkan baik-baik. Nomor 1, saya mau memberitahukan kabar baik bagi kita ialah bahwa Tuhan Yesus masih menyembuhkan hingga malam hari ini, bahkan seterusnya. Ayo dong yang semangat dong, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.
Saya tidak tahu dengan Alkitab saudara, tapi Alkitab saya berkata dalam Ibrani pasal yang ke-13 bahwa Yesus Kristus tetap sama. Jadi Yesus yang dulu adalah Yesus yang ada sekarang ini juga. Dan dikatakan kalau Yesus dahulu sama, hari ini juga sama, besok sampai selama-lamanya dia tetap sama di dalam nama Yesus. Amin. Dia tidak berubah. Kalau dulu dia menyembuhkan, sekarang dia tetap menyembuhkan. Dengarkan, yang di depan ini adalah seorang doktor. Bukan doktor penyembuh, tapi doktor dalam bidang teologi. Amin. Amin. Dan waktu saya belajar master, kemudian di situ di buku saya dituliskan bahwa Tuhan Yesus tidak menyembuhkan lagi. Lalu kemudian saya protes kepada dekan saya. Dan dekan saya berkata, atas dasar apa engkau mengatakan bahwa Yesus masih menyembuhkan? Saya katakan atas dua perkara Pak Dekan. Nomor satu ialah karena Alkitab mengatakan demikian. Dan kalau kita belajar teologi, tidak ada buku yang lebih penting daripada buku Alkitab. Yang mengerti katakan amin. Nomor dua, karena orang sembuh ada di mataku, di depan mataku. Bagaimana mungkin saya mengatakan bahwa Yesus tidak menyembuhkan, padahal orang itu sembuh di depan mataku, dan aku tahu aku tidak punya kuasa menyembuhkannya. Yang mengerti katakan amin. Nah, Tuhan Yesus masih menyembuhkan. Nomor satu, nanti saudara tidak datang pada saya, saudara datang pada Yesus. Amin. Semua berkata saya datang pada Yesus. Dan kemudian saudara, tahukah saudara apa yang jadi? Sekarang banyak orang datang ke gereja skeptis. Sekarang banyak orang datang ke gereja merasa bahwa Tuhan Yesus tidak menyembuhkan. Saya mau memberitahukan kepada saudara, kalau di gereja kita kesembuhan itu hal biasa. Setiap kali kita KKR, saya tidak tahu dengan KKR orang lain nama-nama besar di Indonesia atau di dunia ini. Cuman yang saya tahu beberapa idola-idola saya, saudara, mereka kalau mereka menyaksikan orang-orang datang, satu orang yang sakit itu bisa sampai 15 menit di panggung. Disuruh lari, dibangkitkan, dinaikkan, saudara, didoai, jatuhkan lagi, dinaikkan, lari lagi dan lain sebagainya, diwawancarai banyak. Kalau saudara lihat yang tadi seperti itu sekitar 2-3 menit saja itu saudara. Itu adalah yang pertama. Tapi setelah itu, strictly 40 seconds. Hanya 40 detik orang yang bersaksi sembuh. Kenapa? Karena puluhan sudah sembuh. Come on. Haleluya. Bahkan saya sudah mengalami dan mulai diberikan oleh Tuhan. Seperti dikatakan Alkitab bahwa Yesus menyembuhkan semua. Pertama sekali saya melihat saudara, Tuhan Yesus menyembuhkan semua yang sakit. Ialah di Manado. Di mana semua yang sakit saudara, instantly. Tongkat-tongkat diangkat, infus-infus dicabut. Saya terkejut, tidak ada satupun yang hadir di sana tanpa pulang tanpa sembuh. Semua sembuh. Saya berdoa kiranya Tuhan lakukan lagi malam ini di tempat ini di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Nomor dua, saya melihat juga saudara di Bali. Saya sempat kecewa, kenapa? Karena dari semua yang kita doakan semua sembuh kecuali dua. Kecuali dua orang. Saya katakan, Tuhan kenapa yang dua ini enggak sembuh? Kan bukankah demikian indah? Betul atau tidak? Tapi tahukah saudara apa yang jadi? Yang dua ini sembuh ketika perjalanan pulang. Amin. Saya teringat seorang bapak juga di Yogyakarta ini, waktu itu kita KKR di Grand Pelita. Dia tuli. Nah, saudara, saya doakan saudara. Ketika saya pulang dia masih ada di depan pintu, saya katakan, Pak, sembuh ya Pak? Dia katakan begitu. Sampai saya di hotel, telepon saya berdering dan saya katakan, ada apa? Dia katakan, Bapak yang didoakan tadi oleh Bapak Pendeta, di jalan pulang, sembuh, telinganya terbuka. Haleluya. Saya berdoa, saudara yang tidak sembuh di tempat ini, besok, malam ini pulang sembuh. Besok ikut KKR sembuh. Hari Minggu didoakan tempat ini sembuh. Dan terus semakin sehat, sembuh, tidak sakit lagi dalam nama Yesus. Amin. Ayo dong yang semangat dong. Nah, dengar baik-baik. Kenapa saya cerita ini? Karena setan mau merampok kita. Dengar baik-baik. Kalau dahulu, saya mau tanya dulu sekarang. Saya mau tanya, berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu mengampuni dosanya dan menyelamatkan jiwanya? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi. Amin. Puji nama Tuhan. Turunkan tangan saudara. Dengar. Dengar. Tahukah saudara bahwa gereja dirampok oleh setan? Karena dulu, pada zaman Yesus, beda. Ketika orang-orang datang semua percaya Yesus menyembuhkan, tetapi ketika Yesus berkata dosamu diampuni, pertentangan datang. Ahli teologi datang.
Oke, sah-sah lah kalau dia bisa menyembuhkan. Tapi yang mengampuni dosa itu mana bisa. Sekarang terbalik. Sekarang terbalik. Semua orang Kristen, namanya Kristen, pasti percaya Yesus mengampuni dosa. Betul? Tapi herannya orang Kristen gak percaya kalau Yesus menyembuhkan. Kan bego. Betapa kita ditipu setan. Kalau dahulu setan berkata gak apa-apa, sehat, panjang umur, tapi mati masuk neraka. Sekarang ini teologianya berubah sedikit. Miskin-miskin lo tapi masuk surga. Sakit-sakit lo masuk surga. Ya lo kayak ikan mas koki itu lo megap-megap lo. Tapi masuk surga. Saya punya pilihan yang lebih baik dari Alkitab. Yohanes 10 ayat 10 berkata Yesus datang supaya engkau beroleh hidup yang berkelimpahan. Amin. Di surga dan di dunia. Amin. Nah sekarang bagaimana mendapatkannya? Percaya. Amin. Dan sekarang ini saya sampaikan firman Tuhan. Kenapa mesti disampaikan firman Tuhan? Karena iman datang dari pendengaran akan firman. Satu hari dalam Markus pasal 9 seorang bapak datang membawa anaknya kepada Yesus. Anaknya sakit keras dan tidak ada yang dapat menyembuhkannya karena Alkitab mengatakan dia dirasuk oleh setan. Tahukah saudara bahwa setiap penyakit dikatakan Alkitab datang dari setan. Penyakit tidak datang dari Tuhan. Saya heran ada pendeta berkata penyakit datang dari Tuhan. Karena setahu saya setiap kali penyakit menyentuh Tuhan, penyakit itu hancur. Yang mengerti katakan amin. Jadi kalau setiap kali penyakit itu menyentuh Tuhan, penyakit itu hancur, bagaimana mungkin Tuhan punya penyakit di tangannya dan memberikannya pada kita. Yang mengerti lagi katakan amin. Tuhan tidak memberikan penyakit padamu. Setan yang memberikannya, tetapi ada kesembuhan di tangan Tuhan. Dan Tuhan memberikan kesembuhan padamu. Amin. Tolong diubah pola pikir, amin. Saya akan membawa saudara mengubah pola pikir bahwa semua yang sakit bukan menuju pada kematian. Tetapi malam ini semua yang sakit menuju pada mukjizat kesembuhan dalam nama Yesus. Amin. Karena itu dituliskan pada Yohanes pasal 11. Datanglah Tuhan karena yang kau kasihi sakit. Saya percaya di tempat ini ada orang-orang yang dikasihi Tuhan. Berapa banyak yang dikasihi Tuhan? Katakan saya. Goyang kiri kanan katakan saya dikasihi Yesus. Nah sekarang senyum lagi kiri kanan. Kasihanlah bilang begini. Ya kau juga dikasihi Yesus ya. Sekarang senyum lagi katakan begini. Tapi saya dikasihi Yesus lebih daripadamu. Yang paling dikasihi Tuhan katakan saya. Jadilah padamu sesuai imanmu. Jadilah padamu sesuai imanmu. Amin. Datanglah Tuhan sebab yang dikasihimu sakit. Lalu Yesus sengaja menunda sedikit. Betul? Tapi Yesus berkata penyakit ini tidak akan membawa pada kematian tetapi membawa pada kemuliaan Tuhan. Banyak orang berkata penyakitnya membawa pada kemuliaan. No. Justru kesembuhan dari penyakit itu yang membawa pada kemuliaan. Amin. Amin. Bahkan ketika seorang mati sekalipun, Yesus sanggup menghidupkannya. Saya berdoa malam hari ini ada banyak kehidupan dijadikan. Haleluya. Ada seorang bapak yang datang pada Yesus. Alkitab mengatakan bahwa dia sudah putus asa. Dia bawa pada murid-murid Yesus tapi tidak sembuh. Lalu dia bawa pada Yesus dan dia berkata, Tuhan kalau engkau bisa berbuat sesuatu, apa aja pun tolonglah aku. Dalam hatinya gak sembuh pun gak apa-apa lah, yang penting dikasih ongkos taksi pulang. Itu pun cukup lah. Dengarkan baik-baik, malam ini Yesus punya sesuatu lebih baik daripada ongkos taksi pulang. Haleluya. Yesus senyum dan dia berkata, apa kau bilang? Ulangi sekali lagi. Tuhan, kalau kau sanggup kau bisa kasih jodoh pada aku. Apa kau bilang? Tuhan, kalau kau sanggup kau bisa kasih pekerjaan padaku. Apa kau bilang? Tuhan, banyak kali masalahku Tuhan. Tolonglah Tuhan. Apa kau bilang? Lalu kemudian Yesus berkata sambungannya yang adalah jawaban bagi kita semua malam ini. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Now, saya sampaikan lagi apa yang dicari Yesus seperti semalam. Apa rupanya yang dicari Yesus di gereja?
Orang berdosa Pak Pendeta, mohon maaf kalau Yesus mencari orang berdosa, dia nggak pergi ke gereja, dia pergi ke penjara. Betul? Apa yang dicari Yesus di gereja? Orang sakit Pak Pendeta, ada banyak orang sakit yang merasa diistimewakan. Kalau dia datang pakai kursi roda, pakai infus, pastilah dia yang paling pertama dijawab Yesus. Not necessarily like that, belum tentu. Kalau memang Yesus datang ke tempat ini untuk mencari orang sakit, lebih bagus dia datang ke rumah sakit. Ada Panti Rapi, ada Bethesda, lebih banyak orang sakit di sana. Yang setuju katakan amin. Tapi apa yang dicari Yesus ketika dia datang? Alkitab mengatakan Lukas 18 ayat 8, sederhana, dia mencari ada iman atau tidak. Dan itu yang membedakan antara orang yang sembuh dan orang yang pulang dengan sakit. Tetap sakit. Yaitu ketika orang sakit berkata, Tuhan malam ini aku percaya sungguh, aku sangat percaya, aku sangat 100%, 200%, 1000% percaya, aku pasti bisa disembuhkan. Saya sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Amin. Amin. Lagi orang berkata, ya kita lihatlah. Kalau nanti diletakkannya tangan apa yang jadi? Ada orang mencari saudara sensasi. Saudara tahu sensasi? Ada beberapa yang datang pada saya berkata, Pak doakanlah saya. Ketika diletakkan, ada apa? Ada listrik Pak. Wah kalau itu yang kau cari, gak usah pakai tangan saya. Colokin aja tanganmu ke listrik. Amin. Jangan cari sensasi, cari mukjizat. Amin. Mukjizat itu bukan datang dari perasaan, datang dari iman kepada firman Tuhan. Karena Roma 10 ayat 17 berkata, iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Amin. Nah sekarang saya akan beritakan firman Tuhan dalam waktu 2 jam. Haleluya. Banyak yang gak pulang malam ini, nginap kita di sini malam ini. Haleluya. Amin. Saudara mau nginap di sini malam ini? Iya, yang mau silahkan saya pulang, saudara boleh tinggal malam ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah saudara, yang kedua apa yang kita lakukan? Yang kedua kita lakukan malam ini ialah kita banyak mendeklarasikan firman Tuhan. Tahukah saudara, Alkitab berkata saudara Yosua 1 ayat 8, janganlah lupa memperkatakan firman Tuhan siang dan malam, maka jalanmu akan berhasil dan beruntung. Kenapa banyak yang tidak berhasil sembuh? Kenapa banyak yang tidak berhasil dapat jodoh, tidak berhasil dalam pekerjaan? Karena banyak yang diperkatakannya di dunia ini tapi tidak ada firman Tuhan isinya. Dia berkata acit naik, kata orang Batak. Sakitnya, kata orang Indonesia. Au, kata orang Inggris. Tapi nggak ada firman Tuhan di situ. Betul? Betul? Tuhan, udah kepala 3, aku kok belum datang jodohku, katanya. Emangnya Tuhan nggak tahu itu? Ada yang paling pandai lagi, dia ceritakan semuanya kepada Tuhan, lebih hebat daripada wartawan. Seorang ibu datang pada saya, dia menangis. Dan dia cerita, dokter berkata Pak, ada kista di rahimku. Dokter berkata Pak, kemungkinan pun itu kanker ganas. Dokter berkata Pak, harus dioperasi. Dokter berkata Pak, kalau dioperasi belum tentu sembuh. Dokter berkata kalau kanker ganas Pak, hidup saya tinggal 3 bulan lagi Pak. Dari tadi you bilang dokter berkata, I mau tanya dulu. Bapak Sorgawi bilang apa sama kamu? Hebat betul. Di mana ayatnya Bapak Sorgawi berkata? Saya seorang bapak. Amin. Amin. Dan hal yang paling menjengkelkan saya di dunia ini ialah apa? Kalau anak saya pulang sekolah dan berkata, kawan saya bilang Pak, aku gak pintar. Kawan saya diketawainnya aku Pak. Saya bilang, panggil kawanmu, panggil sekalian bapaknya, biar kita sikat dua-dua. Yang mengerti katakan amin. Tahukah saudara setiap kali kau berkata, dokter berkata Pak, aku sakit. Fakta berkata Pak, bahwa gak mungkin lagi. Ilmu pengetahuan berkata belum bisa. Maka Tuhan berkata, panggil penyakitnya, panggil faktanya, panggil sekalian sama Lucifernya, biar kita sikat sekaligus. Amin.
Nah sekarang, apa dikatakan Bapa kepadamu? Dengarkan firman Tuhan. Ulangi. Apa hal yang paling membanggakan saya? Kalau anak saya berdiri dan berkata pada temannya, Bapakku bilang, aku paling disayangnya. Bangga banget saya. Bapakku bilang, kau jangan macam-macam. Karena bapakku yang punya sekolah ini. Itu saya ajari kepada anak saya, karena memang saya yang punya sekolah itu, amin. Saya bilang, kalau ada yang macam-macam, bilang macam-macam sama kau, bilang begini, bapakku bilang, kau jangan macam-macam karena bapakku yang punya sekolah ini, kau, seluruh adikmu, kakakmu, semua bisa dikeluarkan. Amin. Saudara perlu berkata apa kata Bapa Sorgawi. Jangan terus-terusan dengar kata setan. Amin. Saudara perlu bilang sama setan, Bapakku bilang, Alkitab mengatakan setan enyah, penyakit pergi di dalam nama Yesus. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan saya sudah berbilur-bilur supaya saya sembuh. Amin. Amin. Mau mengakukan firman Tuhan? Dengar. Mengapa kita perlu mengakukan firman Tuhan? Karena lidah adalah kendali kehidupan. Kalau pada hari ini engkau sedang susah, jangan perdalam kesusahanmu dengan lidahmu. Karena kita mengatakan mereka yang menyanyikan nyanyian sedih bagi hati yang terluka adalah bagaikan orang yang membuka baju pada musim dingin. Tidak bertambah baik, tapi bertambah buruk. Kalau memang engkau sakit, memangnya Tuhan gak tahu. Gak usah diomongin, Tuhan tahu. Satu orang bapak datang kepada saya, dia berkata kepada saya, minggu pertama sakit kanker otak Pak. Oke, saya katakan kita berdoa, bagus. Dalam nama Yesus hidup, dalam nama Yesus, dan dia hidup. Minggu kedua saya doakan langsung. Saya katakan sembuh dalam nama Yesus. Lalu kemudian saudara setelah selesai saya pergi, dia tarik tangan saya katakan ada apa lagi Pak? Saya sakit kanker otak, betul. Tapi saya nggak mau bilang, yang saya perkatakan sembuh oleh bilur Yesus, sembuh di dalam nama Yesus. Saya tidak berkata engkau sakit kanker otak. Kenapa? Karena itu sudah ditanggung Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu di Golgota di kayu salib. Amin. I don't want to say that. Saya nggak mau memperkatakan itu. Kenapa? Karena Tuhan saya tahu. Dia Tuhan yang maha tahu. Jadi engkau tidak perlu terangkan lagi kepadanya panjang lebar. Tuhan, dari kepala dulu, sakit kepala Tuhan. Mata kunang-kunang Tuhan. Bukan cuma 1 2, banyak kunang-kunangnya Tuhan. Telinga ada suara nging, yang satu di nada C, nging, yang satu mi, nging, 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 gitu Tuhan. Mulut Tuhan gak terasa apa-apa. Apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Lukas 18 ayat 8 tadi berkata, dia bukan cari masalahmu, dia cari apakah di hatimu ada iman. Dan iman harus dilaksanakan, harus diperkatakan. Baru Tuhan tahu. Malam ini kita perkatakan iman kita. Amin. Ayo dong yang semangat. Dan bukan malam ini saja, mulai malam ini dan seterusnya. Amin. Tangan kiri di dada, tangan kanan diangkat ke atas. Begini cara engkau berdoa. Ikuti saya dalam nama Yesus. Katakan, Yesus Tuhan, saya percaya kepadamu. Engkau Tuhan saya. Engkau Tuhan yang hidup. Artinya engkau bisa mendengar saya. Yesus Tuhan, dengarkan saya. Engkau Tuhan yang hidup. Artinya engkau bisa menjawab. Yesus Tuhan saya, jawablah saya. Engkau Tuhan yang hidup. Artinya engkau bisa bekerja. Saya percaya kau hidup. Saya percaya kau masih bekerja. Malam ini dengan iman saya deklarasikan, bekerjalah Tuhan dalam hidup saya. Pulihkanlah saya, sembuhkan sakit saya, berkati saya, berikan masa depan yang baik, ubahkan hidup saya, angkat beban saya Tuhan. Berikan sukacita kepada saya. Tolong saya Tuhan. Lakukan mukjizat-Mu. Saya percaya apa yang mustahil bagi dunia, yang mustahil bagi dokter, yang mustahil bagi teman-teman saya,
Tidak mustahil bagi Tuhan Yesus. Dan Tuhan mencari iman. Saya deklarasikan, saya beriman. Tolonglah saya, sembuhkanlah saya di dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Ini doa saya dan saya terima jawabannya untuk kemuliaan Tuhan di dalam nama Yesus. Dan semua yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Bisa lebih meriah lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Oh, yang kiri kanan saudara katakan, begitu nanti engkau berdoa. Saya menemukan saudara bahwa yang berdoa jarang sembuh. So, quit. It don't work. It didn't work. Itu gak berhasil. Satu-duanya yang berhasil karena kasihan Tuhan. Amin. Amin. Malam ini supaya banyak yang sembuh. Yang setuju katakan amin. Alright. Sekarang dengarkan firman Tuhan yang cepat. Saya harus ubah firman Tuhan hari ini. Oke, baik. Sekali lagi, taruh tangan kiri di dada, angkat tangan kanan ke atas. Katakan begini, oh Tuhan Yesus, saya dengarkan firman. Saya percaya pada firman. Berikanlah pada saya telinga yang mendengar, mata yang melihat, hati yang terbuka, pikiran yang terang. Malam ini, firman menjadi iman. Dan dengan iman, tidak ada yang mustahil. Saya terima mukjizat saya di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, amin. Jadilah padamu sesuai imanmu. Saya bawakan berita baik, Tuhan peduli pada kehidupan kita. Tuhan tidak mau engkau binasa. Tuhan tidak mau ada hal yang berbahaya menyentuh hidupmu. Penyakit-penyakit berbahaya tidak boleh menyentuh hidupmu. Dan kalaupun itu sudah menyentuh hidupmu, Tuhan mau membebaskan engkau. Tuhan tidak mau kegagalan menyentuh hidupmu. Karena kegagalan berbahaya bagi masa depanmu. Tuhan tidak mau kekecewaan menyentuh hidupmu. Karena kekecewaan berbahaya bagi imanmu. Tuhan mau datang malam ini dan menggantikan kekecewaan dengan sukacita. Menggantikan kegagalan dengan keberhasilan. Menggantikan kesakitan dengan kesembuhan. Yang percaya sekali lagi amin yang keras. Dijadikalah, 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 dijadikalah dalam nama Yesus. Markus 4 ayat 35 sampai 40. Markus 4 ayat 35 sampai 40. Pada hari itu, pada waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ini firman Tuhan. Semua berkata firman Tuhan. Banyak orang Kristen yang patuh pada firman, tapi tidak berarti tidak ada masalah. Kadang-kala kita pikir kalau sudah patuh pada firman tidak ada masalah. Justru sebaliknya, kadang-kala ketika kita patuh pada firman, setan memberikan banyak masalah. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka. Ini hal yang perlu kita pelajari. Bawalah Yesus kemanapun pergi. Amin. Bagaimana saya membawa Yesus Pak Pendeta? Yohanes 1 ayat 1 berkata pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Bawa firman dalam hidupmu, bukan bawa kalung salib. Setan gak takut pada kalung salib. Setan ketawa terbahak-bahak. Dan mungkin dia pergi bukan karena dia takut pada kalung salibmu, karena gak tahan tertawa. Pakai. Ya udahlah. Nanti aku datang lagi. Alkitab berkata dia selalu mencari kesempatan yang terbaik. Amin. Amin. Setan takut pada firman yang ada dalam hatimu, karena kalau ada firman dalam hatimu, berarti dalam hatimu ada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Coba tanya kiri kanan, ayat apa yang kau ingat malam ini? Banyak yang tertawa karena dia baru sadar nggak ada ayatnya. Makanya banyak kita digocoh setan. Saya beritahukan pada saudara beberapa ayat kesukaan saya. Tadi saya sudah beritahukan Mazmur 118 ayat 17 berkata, pada satu orang saya beritahukan padanya, aku tidak akan mati, tapi aku akan hidup untuk memberitakan kebesaran Tuhan. Amin. Kalau dokter berkata kau mati, ubah arah hidupmu sekarang. Perkatakan firman Tuhan. Amin. Lidah adalah kendali kehidupan. Ubah. Katakan aku tidak mati, aku tidak mati. Firman Tuhan mengatakan aku hidup untuk memberitakan kebesaran Tuhan. Amin. Amin.
Nah kemudian saudara, apalagi ayat yang saya suka, Yosua 1 ayat 5 berkata, tidak ada seorang pun yang dapat bertahan menghadapi engkau. Tidak ada apapun yang dapat bertahan menghadapi engkau. Tidak ada penyakit yang dapat bertahan menghadapi engkau. Sama seperti Tuhan menyertai Musa, demikian juga Tuhan menyertai kita. Amin. Amin. Nah, nanti saya akan bawakan lagi pada saudara. Saya sambung dulu firman Tuhan. Yang siap katakan amin. Goyang dulu kiri kanan, katakan bawa Yesus kemanapun. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyerbu masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata, Guru, engkau tidak peduli kita binasa. Tuhan, engkau tak peduli aku binasa. Tuhan, engkau tidak peduli aku sakit. Tuhan, enggak peduli Tuhan aku enggak nikah-nikah. Tuhan, Yesus enggak peduli. Tahukah saudara apa kata Tuhan? Tuhan tidak berkata, ya, apa itu tadi? No. Ayat selanjutnya menghiburkan kita, apa katanya begini, dengar baik-baik, dan ini yang jadikan malam ini dalam nama Yesus. Maka ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Maka angin itu pun reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Saya berdoa malam hari ini, penyakitmu didiamkan Tuhan. Kegalauan hatimu didiamkan Tuhan. Haleluya. Persoalanmu didiamkan Tuhan. Ketakutanmu didiamkan Tuhan. Amin. Dan malam hari ini ada damai sejahtera. Teduhlah hidupmu. Ada mukjizat Tuhan bagi kita semuanya. Amin. Haleluya. Sering kita bertanya, Tuhan tidakkah kau peduli kalau saya sakit, saya dalam kesusahan, saya masih jomblo, saya tidak punya uang. Tidakkah kau peduli kalau saya sakit? Tidakkah kau peduli saya stres, saya bingung, saya ketakutan? Tidakkah kau peduli kalau hati saya dilukai, hati saya hancur? Tidakkah kau peduli kalau saya kesepian? Ya, Yesus peduli. Amin. Kalau dia peduli dahulu, sekarang ini pun dia peduli. Amin. Saya berdoa dia betul-betul datang pada saudara malam hari ini dan dia melakukan mukjizatnya di dalam nama Yesus. Amin. Tetapi tahukah saudara apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama sekali, ketika badai hidup datang, jangan cari keluarga. Amin. Banyak manusia dia cari keluarga, dia pinjam uang, dia cari dokter, dokter berkata harus operasi. Dia lupa cari Yesus. Murid-murid pintar dan murid-murid memberitahukan kita cara terbaik untuk mengatasi masalah gelombang kehidupan apapun itu, yaitu mereka lari pada Yesus. Mereka datang pada Yesus dan berseru, Yesus, tidakkah kau peduli kami binasa? Malam ini berserulah pada Yesus. Berserulah pada Yesus. Amin. Amin. Semua berkata, Yesus tolong saya. Yesus jamah saya. Saya percaya pada firman Tuhan. Malam ini malam mukjizat saya. Di dalam nama Yesus. Dijadikanlah di dalam nama Yesus. Amin. Pak Pendeta, masalah saya parah Pak Pendeta, besar masalah saya. Well, seberapa besar masalahmu? Tidak ada masalah yang paling besar daripada masalah yang dihadapi oleh perempuan, janda. Seorang janda di Nain, Lukas 7, ayat 11 sampai 15, saya ceritakan saja pada saudara. Tahukah saudara bahwa janda ini saudara adalah orang kaya karena Alkitab mengatakan banyak orang yang mengikutinya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, kalau orang yang terkenal, orang baik, orang kaya, ketika seseorang dari keluarganya meninggal, pasti banyak yang datang. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara, janda ini pun pasti terpandang, banyak orang yang datang. Tetapi Alkitab mengatakan dia menangis. Kenapa? Sederhana, karena Alkitab mengatakan anak laki-lakinya, anak laki-laki satu-satunya meninggal dunia. Mengapa ia mesti menangis begitu hebat? Karena sederhana sekali. Saya percaya setiap perempuan di sini punya impian. Perempuan yang punya impian di sini katakan saya. Yang belum punya impian nanti malam tidur lebih cepat lagi. Haleluya. Minta mimpi yang baik dari Roh Kudus. Haleluya. Nah, mimpi seorang perempuan biasanya saudara sederhana. Kalau sudah umurnya dia pasti mimpi berjumpa dengan pangerannya. Lalu mereka hidup bahagia selama-lamanya. Haleluya. Betul-betul Walt Disney. Ya nggak apa-apalah. Itu pun jadilah padamu. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama janda ini, maaf dia belum janda waktu itu. Gadis ini mendapatkannya dan dia dikaruniai seorang anak. Tetapi tak berapa lama kemudian suaminya sakit. Lalu singkat cerita, ini tidak dituliskan di ayat Injil lain, hanya Lukas, karena Lukas adalah seorang dokter. Saya percaya Lukas yang merawatnya. Suaminya meninggal dunia. Tahukah saudara, ada namanya penyakit keturunan? Tahu? Bapak sakit jantung, anak sakit jantung, cucu sakit jantung, kan begitu?
Bapak sakit ginjal, anak sakit ginjal, cucu sakit ginjal, ditolak dalam nama Yesus. Bukan penyakit yang menentukan hidupmu, firman Tuhan yang menentukan hidupmu dalam nama Yesus. Haleluya, come on. Maka penyakit yang sama pun kena pada anak laki-lakinya ini. Nah, mulailah si istri ini, saudara, si janda ini berusaha. Dia panggil dokter Lukas. Dia katakan, dok, saya punya satu pengharapan bahwa anak saya ini nanti merawat saya. Saya tidak nikah lagi. Saya tahu anak saya bisa merawat saya. Tolong dok, apapun yang kau minta, berapapun biayanya, saya berikan. Sembuhkan dia. Apa yang terjadi ketika dokter berkata, semua yang bisa kami buat, sudah kami buat. Tapi itu tergantung Tuhan. Malam ini biarlah Tuhan melawat saudara seperti Tuhan melawat janda Nain ini. Amin. Tapi apa yang terjadi, anak itu mati, maka dia menangis. Seperti biasanya di Indonesia, saudara, pasti banyak penghiburan. Yang mengerti katakan amin. Janda ini mendengarkan satu-satu kata penghiburan semua, tapi tidak ada satupun yang menjawab pertanyaannya. Tidak ada yang menjawab masalahnya. Maka dia tetap menangis. Adakah hatimu menangis? Wajahmu senyum? Shalom. Shalom. Di dalam bagaikan dibajak. Saudara tahu dibajak? Iya, berputar-putar di dalam. Nah, dengar baik-baik. Janda ini saudara menangis, tapi puji Tuhan dia bertemu dengan Yesus. Dan Yesus berkata, jangan menangis. Dan dia berkata, siapa emangnya kamu? Enggak kenal-kenal berani ngomong jangan menangis. Semua yang ku kenal berkata jangan menangis, tapi mereka tidak bisa menjawab pertanyaanku. Memangnya kau siapa? Apakah kau sanggup menjawab persoalanku? Yesus tidak berkata apa-apa. Saya bacakan apa yang dibuat Yesus. Inilah yang dilakukannya bagi kita. Mulai lihat, malam ini ia melakukannya pada saudara. Amin. Ia menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Sedang para pengusung itu berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah anak muda itu dan duduk dan mulai berkata-kata kepada Yesus. Dan Yesus menyerahkannya pada ibunya. Dengar baik-baik. Dia datang dalam hidupmu. Dia jamah engkau. Dia jamah engkau. Dan dia berikan firman-Nya kepadamu. Sembuhlah, sehatlah, bahagialah. Amin. Bangunlah, bangkitlah, diberkatilah. Amin. Maka engkau kembali pada jalur firman Tuhan. Saya berdoa malam ini dijadikan. Malam ini Tuhan menghapus air mata. Amin. Saya mau beritahu kepada saudara janji saya semalam. Bagaimana cara setan membuat kita lupa firman Tuhan. Bagaimana cara setan membuat kita khawatir dalam hidup ini. Dengar baik-baik. Saya ingat saudara ketika ketika Yesus disalibkan, murid-murid pada berlarian. Dan mereka semuanya lupa bahwa Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Yang mengerti katakan amin. Mereka pergi pada hari Minggu untuk melihat makam Yesus, tapi Yesus tidak ada di sana karena mereka lupa firman Tuhan. Padahal Alkitab menuliskan berkali-kali Yesus mengatakan, aku akan mati tapi aku akan bangkit. Betul? Kenapa mereka lupa? Inilah dia strategi setan. Dia mau kau lupa firman Tuhan sehingga dia bisa menguasai hidupmu. Kenapa lupa? Karena ketika Yesus disalibkan, itu adalah satu pandangan di depan mata mereka yang sangat berbeda dengan Yesus yang mereka tahu. Yesus yang mereka tahu selama ini adalah Yesus yang ganteng, yang tidak tersentuh, yang berkali-kali mau dibunuh oleh orang Yahudi tapi nggak bisa, berkali-kali mau dijebak orang Yahudi tapi tidak terjebak juga, dan berkali-kali saudara dapat tantangan tetapi selalu menang. Yesus yang meletakkan tangan atas orang sakit dan orang sembuh, Yesus yang luar biasa, Yesus yang berkuasa. Tapi sekali ini di depan mata mereka, Yesus itu tidak seperti itu. Di depan mata mereka Yesus yang berdarah-darah. Sampai hari ini banyak orang yang kalau lihat darah langsung lemas ya. Saudara bisa bayangkan kenapa mereka lari? Karena semuanya darah di mana-mana. Yesus yang hancur berantakan. Alkitab mengatakan dalam buku Yesaya, tubuhnya tidak seperti tubuh manusia lagi. Yesus yang tidak berdaya, tidak berkuasa. Yesus yang hanya diam. Selama ini kalau ada orang Farisi berkata A, Yesus berkata B. Kalau ada orang Farisi berkata X, Yesus berkata Y. Dia tidak bisa kalah. Tetapi sekali ini dia melihat Yesus dipermainkan. Enggak ngomong apapun. Dan mereka shock. Dengar baik-baik.
Shock adalah cara setan untuk mencuri firman dari hidupmu. Dan ketika dia berhasil mencuri firman dari hidupmu, dia dapatkan hidupmu. Ada orang shock yang kenapa? Karena dua perkara. Nomor satu, shock karena hal tiba-tiba datang padanya. Nomor dua, shock karena fakta yang dibangun sedikit demi sedikit. Fakta yang dibangun sedikit demi sedikit bisa. Dan lama-lama dia menjadi shock dan dia percaya itulah yang akan jadi padanya. Kok sesak ya? Gak apa-apa. Lalu setan mulai berbisik. TBC itu. Enggak. Kok panas ya? Kan udah aku bilang TBC. Lama-lama kau percaya, betul kau TBC. Saya pernah pergi ke rumah sakit dan dokter scan paru-paru saya. Dan dengan bahagia dokter berkata, kenapa dia bahagia? Karena kalau dia menemukan penyakit, semua dokter bahagia. Artinya dia harus dibayar, betul kan? Kalau nggak ada penyakit, ya ngapain dibayar, betul atau tidak? Saya bisa bilang begitu, kenapa? Karena kami datang dari keluarga dokter, haleluya. Saya tidak menghina dokter, kita bekerja sama dengan dokter, amin. Dokter berkata dengan bahagia, Anda kena TBC. Saya katakan nggak mungkin dok, itu penyakit orang miskin. Engkau perlu berkata demikian. Saya pergi ke Pineng, diperiksa lagi. Dan dokter berkata kepada saya, disuruh treadmill, lari. Itu adalah hal yang sia-sia. Kenapa? Karena kita lari sekian lama gak kemanapun. Amin. Saya rasa saya gak mau melakukannya lagi. Amin saudara. Lalu kemudian setelah keringatan, banyak wayar-wayar dilengketin. Setelah keringatan, Bapak duduk sana, tunggu dulu, saya duduk. Panggil, Bapak Gideon, ya, saya datang. Silakan duduk, Pak, saya duduk. Dia pegang surat-surat itu semua, tas surat apapun nggak tahu saya itu. Segala macam begini-begini semua di situ, saudara. Menurut laporan ini, Bapak bisa mati kapan saja, katanya. Saya senyum dan saya katakan, dok, saya juga mau kasih tahu dokter juga bisa mati kapan saja. Tapi tahukah saudara bahwa banyak orang yang dibilang kayak gitu shock. Dia nggak sadar kalau memang semua orang bisa mati kapan saja. Dokternya nggak bingung. Nggak bohong maksud saya, amin. Kenapa? Karena saya dengar ada orang yang datang ke dokter yang sama, datang ke gereja kita nangis-nangis. Saya katakan, Ma, itu mah aku dengar juga bulan yang lalu. Saya malah ketawa, saya katakan jangan-jangan lo yang mati duluan. Kenapa mesti shock? Dia berkata, iya, saya sudah tertipu ya Pak Pendeta. Jelas kau tertipu. Kenapa saya bisa tertipu? Karena kau bodoh, saya katakan. Dan setan mau saudara shock supaya saudara kehilangan firman. Jangan mau shock sayang. Shock ketika orang tua dipanggil Tuhan. Kami ini gimana? Ya hidup lah. Ya hidup, lanjutkan perjuangan orang tuamu, amin. Amin. Shock ketika dipecat. Ada orang dipecat saudara langsung patah hati. Santai, cari pekerjaan yang baru. Tuhan pecat kau dari situ karena dia sudah siapkan yang lebih indah lagi, lebih hebat lagi, gaji lebih besar lagi bagimu. Amin. Haleluya. Shock. Karena Sabtu yang lalu Bang Polan dari Sumatera Utara menelepon, Dek, kita putus. Maka seorang gadis Jogja bernama Tianingsih, mohon maaf kalau ada namanya sama ya, datang ke keluarga Allah, mau mengadu kepada Yesus. Katanya orang Batak setia Tuhan. Berapa gadis datang pada saya begitu, saya katakan, dengar baik-baik, saya punya jalan keluar. Nomor satu, berhenti menangis. Nomor dua, pakai makeupmu, pakai celak, amin, tampil cantik, dan tunjukkan pada Bang Polan bahwa Tuhan menyediakan yang lebih baik padanya. Amin. Kenapa mesti nangis? Kenapa kau lama jomblo? Karena kerjamu, iya, mata bengkak. Siapa laki-laki yang suka sama cewek mata bengkak? Setiap kali dia lihat, besar kali mata adik itu.
Kayak penari Bali kulihat, katanya nggak jadi ah. Mulai latih di depan cermin. Nggak sampai 2 minggu pasti sudah akhir daripada jomblomu. Haleluya. Makanya jangan shock. Goyang kiri kanan, katakan jangan shock. Amin. Amin. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus sanggup membangkitkan walaupun sudah mati. Itulah kuasa Yesus. Dan kuasa itu ada dalam kita. Roma 8 ayat 11 dikatakan bahwa kuasa yang membangkitkan dari kematian itu ada di dalam kamu, dan nanti hari Minggu akan diterangkan mengenai Pentakosta, yaitu ketika Roh Kudus turun. Amin. 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 Dengarkan baik-baik. Saya tidak menentang orang yang tidak percaya Roh Kudus, saya tidak menentang orang yang tidak berbahasa roh, silahkan. Karena bagi saya bahasa roh itu sama seperti bahasa Inggris. Saya tidak marah kepada orang yang gak bisa berbahasa Inggris. Amin. Tapi saya mau kasih tahu pada saudara, ketika saya bisa berbahasa Inggris, saya punya banyak keuntungan di situ. Yang mengerti katakan amin. Saya nggak terbego-bego di internet. Saya nggak terbego-bego ketika orang lain berkata-kata pada saya di Amerika sana. Bayangkan kalau saudara pergi ke Amerika, saudara bermodal bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Wah, gawat Hai katanya. How do you do? Dia ngejek atau muji nih sekarang? Ngejek atau muji nih? Are you hungry? Apakah kau lapar? Artinya, I want to bring you to eat. Aku mau mengajak kau makan. Oh, ngejek dia nih. No. Up to you lah katanya. Saudara baru kehilangan berkat. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang marah-marah. Saya nggak mau, santai aja. Saya mau kasih tahu pada saudara, berbahasa roh lah. Kalau bahasa Inggris membuka dunia bagi saudara, betul atau tidak? Sekarang anak saya suruh belajar bahasa Inggris dan Mandarin. Kenapa? Karena saya katakan, nakku, engkau harus 2 kali ganda dari papa, biar dunia terbuka kepadamu. Maka saya mau beritahu pada saudara, bahasa roh membuka sorga bagi saudara. Amin. Apa ayatnya? Ayatnya bahwa bahasa roh itu langsung kepada hati Bapa. Dalam Roma dikatakan demikian. Maka nanti kalau saudara berdoa bahasa roh supaya surga terbuka dan mukjizat jadi bagi saudara. Amin. Berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dan Alkitab berkata tadi bahwa Roh Kudus adalah kuasa yang membangkitkan Yesus. Itu adalah kuasa yang membangkitkan dari kematian. Dan dikatakan dia juga bekerja dalam engkau, dan dalam engkau. Amin. Amin. Dan kalau dia bekerja dalam Yesus, tahukah saudara bagaimana parahnya Yesus? Nomor 1, Yesus sudah dicambuk 39 kali. 39 kali dengan cambukan orang Romawi. Nah, saudara tahu seperti saudara lihat pada film The Passion of Christ, itu cambukan punya banyak kaitan, punya banyak kail, punya banyak duri. Sehingga kalau dicambuk begini, dia tidak hanya mencambuk begitu saja, tapi dia akan mengais, membajak tubuh ini. Nah, saya tidak tahu bagaimana parahnya. Beberapa kitab-kitab sejarah yang saya baca ketika saya belajar untuk mendapatkan master dan doktor ini, saudara, dikatakan bahwa itu bisa sampai ke tulang-tulang, bahwa mungkin usus Yesus juga sudah ada yang keluar. Ya, kita tidak tahu, tetapi kalau mungkin benar, begitulah dia. Setan memastikan bahwa kalaupun Yesus bangkit, tubuhnya nggak bisa dipakai lagi. Yang mengerti katakan amin. Bukan itu saja. Setan memastikan bahwa tubuh itu disil, rapat, ditutup dengan batu yang besar. Tapi tidak ada yang dapat menahan Roh Kudus ketika dia bekerja. Yesus bisa hidup lagi, maka engkau pun hidup di dalam nama Yesus. Amin. Apa masalahmu? Saya tanyakan pada seorang anak muda. Umur masih baru awal 30, baru menikah, 1 orang anak, tapi sudah cuci darah 3 kali seminggu. Dia berkata, Pak, 3 kali seminggu cuci darah. Saya katakan, kau percaya Roh Kudus bisa hidupkan itu 2 ginjalmu? Dia berkata, bantu saya percaya, Pak. Satu jawaban yang jujur. Amin. Maka saya bawakan semua firman Tuhan yang saya bawakan pada saudara malam ini. Amin.
Dan setelah saya bawakan, belum pun saya selesai, dia pegang tangan saya, dia katakan, saya percaya Pak. Nah, saya katakan dalam 2 tahun ini kamu bebas cuci darah. Kau percaya? Saya bahkan percaya lebih cepat. Untuk kemuliaan Tuhan dan untuk mempersingkat ceritanya saudara, 1,5 tahun dari 3 kali seminggu cuci darah, hari ini bebas sama sekali, tidak perlu cuci darah. Thank you Jesus. Haleluya. Saya nggak percaya Pak Pendeta, makanmu ketidakpercayaanmu itu. Saya orang Batak, saya kejam. Saya nggak punya waktu untuk berdebat dengan engkau. Saya mau menolong mereka yang percaya malam ini. Karena kalau firman Tuhan berkata, saya katakan, kalau dia ditolong, maka engkau juga ditolong. Haleluya. Oke, dengan cepat. Bagaimana cara menerima kesembuhan? 5 menit, saya tutup saja. Supaya tidak usah saya tergoda lagi untuk membawakan lebih lama lagi. Haleluya. Haleluya. Ya, siap untuk mukjizatnya katakan saya. Nah, ada seorang perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan. Bukan dia malas, bukan dia tidak berusaha. Alkitab mengatakan dia berusaha. Sudah dihabiskannya segala harta miliknya. Sayangnya hasilnya tidak seperti usahanya. Adakah engkau sudah berusaha, tapi hasilnya tidak seperti itu? Engkau berusaha untuk tamat kuliah, tapi skripsimu selalu ditolak. Engkau berusaha supaya melamar pekerjaan, tapi lamaranmu selalu ditolak. Engkau berusaha untuk sembuh, tapi nggak sembuh-sembuh juga. Engkau berusaha menikah, engkau sudah mulai senyum-senyum pada laki-laki lain. Bukannya Yesus suka muntah pula dia. Saudara, aduh. Engkau sudah mulai senyum pada laki-laki sana lagi. Engkau kira dia jatuh hati, ternyata dia jatuh hati kepada sahabatmu yang di belakangmu. Aduh. Itu hidup, betul? Tapi Yesus punya kehidupan yang lebih baik. Amin. Amin. Dia sudah berusaha, tapi hasilnya dikatakan makin parah. Saudara, di manakah titik balik hidupnya? Dengar baik-baik. Nomor 1 dikatakan, ia telah mendengar berita-berita tentang Yesus. Malam ini saya mau sampaikan, dari tadi saya cerita Tuhan Yesus, kuasanya luar biasa. Saya bercerita kasihnya luar biasa. Saya bercerita bahwa dia peduli kepada hidupmu. Amin. Itu Yesusmu sayang. Dan Yesus itu bukan agama, Yesus itu pribadi. Kalau agama dia tidak bisa sentuh engkau. Kalau agama saudara, saya tidak berani membawakannya pada semua agama, hanya bagi orang Kristen. Amin. Tapi Yesus itu pribadi, pribadi itu kayak Gideon Munte. Pribadi itu lintas agama. Lintas wilayah, yang setuju katakan amin. Saya orang Medan, orang Sumatera Utara, tapi hari ini saya ada di Yogyakarta, lintas wilayah. Yesus orang sorga, tapi hari ini dia ada di dekatmu, ada di sampingmu, ada di hatimu. Yesus itu pribadi. Amin. Amin. Dia dengar berita-berita tentang Yesus. Yesus itu bisa bicara. Sama seperti setan yang bicara padamu, engkau mati karena penyakitmu. Sama seperti setan yang berkata kepadamu, oh lihat, laporan dokter berkata buruk, 3 bulan lagi kau mati. Dengarkan baik-baik. Kalau setan berbicara, dia selalu memberikan fakta yang akurat. Kenapa? Karena Alkitab berkata dia adalah pendakwa. Saudara, kalau saudara adalah seorang jaksa penuntut, saudara tahu apa yang saya maksud? Karena jaksa penuntut harus memberikan dakwaan berdasarkan bukti yang jelas. Betul? Betul? Maka setan akan membuktikan kepada saudara dengan sangat jelas bahwa penyakitmu tidak bisa disembuhkan lagi. Setan akan membuktikan kepadamu dengan sangat jelas tidak ada harapan lagi bagimu. Setan akan membuktikan kepadamu dengan sangat jelas bahwa masa depanmu suram. Maka engkau syok dan engkau kehilangan firman Tuhan. Dan dia tersenyum, disitulah dia mengambil hidupmu. Tapi puji Tuhan, ada pendeta muda yang agak sedikit, saya berdoa saudara berkata agak sedikit ganteng, agak sedikit baik, agak itulah yang saudara katakan. Haleluya. Yang membawakan firman kembali dalam hidupmu, firman kembali dalam hidupmu, firman kembali dalam hidupmu, firman kembali dalam hidupmu. Amin. Sehingga hari ini apapun yang dikerjakan setan dibinasakan. Amin. Itulah kerja jaksa penuntut, dia berikan fakta. Tapi jangan hidupmu didasarkan atas fakta, tetapi biarlah hidupmu didasarkan oleh iman.
Kitab Roma berkata orang benar akan hidup bukan karena fakta tetapi karena iman. Maka dengar baik-baik. Saya sudah pernah sampaikan, biarlah saya sampaikan sekali lagi. Banyak orang hidupnya ialah begini, 3F. Fakta, fact, kemudian feeling, baru faith. Dokter berkata, sakit kanker. Pacarnya berkata, aku gak suka sama kau. Bahkan aku jijik sama kau. Orang tuanya berkata, kau anak tak tahu budi. Memang Pak, saya tidak mengenal si Budi Pak. Bukan itu yang Bapak maksud. Udah 6 tahun kuliah di UGM gak tamat-tamat juga. Uang Bapak sudah habis. Lembu sudah dijual, sawah sudah dijual, rumah sudah dijual. Tinggal mamamu yang belum dijual. Masa Bapak jual mamamu juga? Bapak berkata demikian. Laporan keuangan mengatakan nggak ada duit, nggak ada duit, nggak ada duit, nggak ada duit. Oh, tunggu 2 bulan lagi. Laporannya bukan berkata nggak ada duit, dia berkata ada. Oh, haleluya. Tapi sambungannya ada hutang, ada hutang, ada hutang, ada hutang. Itu faktanya. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Lalu kebanyakan kita lanjut pada feeling. Feeling so sad. Feeling so blue. Kau kenapa? Jangan deket-deket aku. Apa yang bisa kubantu? Gak bisa kalian bantu. Lalu kemudian jadilah imannya bahwa dia tidak tertolong lagi. Jadilah imannya bahwa dia tidak akan menikah lagi. Jadilah imannya yang berkata miskin-miskin asal masuk surga. Now listen, balikkan dalam nama Yesus. Malam ini mulai hidupmu, orang benar akan hidup karena iman. Kalau tadi fakta, faith, fakta, feeling, dan faith, sekarang balikkan. Faith, feeling, fact. Itulah jalan mukjizat. Dengar baik-baik. Kita berkata, oleh bilur-bilur Yesus, engkau pasti sembuh. Maka feelingmu, I feel good. Nenet. I know that I will. Tapi masih sakit, I don't care. I feel good. Tapi masih ada kankernya besar, I don't care. Tuhan sudah sembuhkan, aku percaya. Tapi kau kan akan mati karena kankermu. Tidak, kalau soal mati aku pasti mati. Tapi aku tidak mati karena kankerku, karena Tuhan berkata sudah ditanggungnya. I feel good, haleluya. Lalu dari situ datang fakta yang sesuai firman Tuhan, bahwa engkau telah sembuh. Amin. Alkitab mengatakan engkau akan naik dan tidak akan turun. Maka bagaimana feeling kita? I feel good. Nenet. Yang mengerti katakan amin. Alkitab berkata Yesus Kristus sudah menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya oleh kemiskinannya maka kita semuanya diberkati luar biasa. Amin. Tepuk tangannya bukan seperti orang feeling good. Woo! Amin. Yang pegang itu, jangan sampai ada satu shock apapun yang menimpa engkau. Ucapkan itu. Kenapa saya harus ucapkan Pak Pendeta? Karena buku Yesaya berkata, ketika firman kembali pada Tuhan, dia akan mengerjakan maksud Tuhan dalam hidupmu. Kembalikan pada Tuhan dengan ucapanmu. Katakan, Tuhan, saya sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Tuhan, saya berhasil karena firman Tuhan. Tuhan, saya diberkati karena firman-Mu mengatakannya. Amin. Berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Lalu kemudian dengan cepat, dia datang pada Yesus. Malam ini kita datang pada Yesus. Amin. Dia menerobos segala kemustahilan. Sederhana, dahulu saudara, laki-laki kumpul sama laki-laki, perempuan kumpul sama perempuan. Dan dia perempuan yang sakit pendarahan. Dengan sakitnya itu, dia menerobos kerumunan laki-laki. Mungkin banyak orang berpikir itu mudah. Tapi tahukah saudara bahwa ada yang sudah melakukannya tapi tidak berhasil. Markus 2 dikatakan 4 orang membawa 1 orang lumpuh berusaha menerobos. Tapi tidak bisa. Makanya dia buka atap. Jadi itu bukan pekerjaan yang mudah. Dengar baik-baik, engkau harus menerobos mukjizatmu. Amin. Malam ini sudah sembuh. Sebenarnya bukan malam ini, 2000 tahun yang lalu engkau sudah sembuh. Itu sebabnya berjalanlah. Kalau malam ini Tuhan berahmat semua penyakitmu hilang, jadi. Tapi kalaupun tidak malam ini semua penyakitmu hilang, berjalanlah ke arah kesembuhan, bukan ke arah kematian lagi di dalam nama Yesus.
Yang mengerti katakan amin. Berjalanlah terus, jumpailah Yesus. Amin. Buku Mazmur berkata, dan mereka berjalan menuju Sion, semakin dekat, semakin hari semakin kuat, bukan semakin lemah. Semakin hari harapanmu semakin kuat, sukacitamu semakin kuat, visimu semakin kuat, kesembuhanmu semakin kuat, tubuhmu semakin kuat, hatimu semakin kuat, semangatmu semakin kuat. Haleluya. Yang percaya katakan, jadilah pada saya di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan yang terakhir dikatakan dia jamah jubah Tuhan. Ada yang mengatakan dengan pujian penyembahan, mari kita lakukan malam ini. Ada yang mengatakan dengan doa, mari kita lakukan malam ini. Ada yang mengatakan dengan pengakuan iman, mari kita lakukan malam ini. Malam ini semua kita menerima mukjizat. Yang siap katakan saya. Mari kita bangkit berdiri, Tuhan Yesus berkati. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu selesai menyampaikan firman Tuhan, dan hamba-Mu berdoa malam hari ini Tuhan, kiranya Engkau menumbuhkan iman di hati kami semuanya. Tuhan, tugas hamba-Mu selesai, tugas-Mu sekarang. Bagian yang ini aku tidak dapat melakukannya, tapi lakukanlah Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Lakukanlah Tuhan karena banyak yang membutuhkan Engkau. Lakukanlah Tuhan karena kebesaran kasih-Mu yang luar biasa itu. Amin. Lakukanlah Tuhan karena Engkau mau menggenapi firman-Mu. Amin. Hamba-Mu mendeklarasikan tadi bahwa Engkau peduli. Malam ini semua yang putus pengharapan mulai sadar bahwa sebenarnya Yesus peduli. Di dalam nama Yesus tidak ada yang putus pengharapan, tidak ada yang bunuh diri, tidak ada yang kecewa lagi dalam nama Yesus. Malam hari ini yang selama ini merasa bahwa dia jauh dari Tuhan, malam hari ini dibawa dekat masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ya Yesus. Biarlah setiap jiwa merasakan bahwa Engkau ada di dekatnya. Amin. Biarlah setiap hati dipenuhi dengan hadirat Amin. Tuhan. Hamba-Mu berdoa hari ini, bawakan firman-Mu kepada kenyataan. Bawakan janji-Mu pada penggenapan. Ya Yesus. Dan untuk segala pekerjaan yang indah, hamba-Mu serahkan segala kemuliaan hanya bagi nama Amin. Tuhan Yesus saja. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, yang pertama sekali kita harus berdoa untuk doa keselamatan jiwa. Alkitab berkata, manusia semua sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dalam buku Yesaya dikatakan, bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong engkau, bukan telinganya terlalu peka untuk mendengarkan doamu, tapi dosamu itu bagaikan benteng antara engkau dengan Tuhan. Malam ini kita bereskan dosa kita. Siapapun kita rendahkan hati kita. Mari kita datang minta pengampunan kepada Tuhan. Yang percaya dan yang mau datang pada Tuhan minta pengampunan, tangan kiri di dada, tangan kanan diangkat ke atas tinggi-tinggi. Ucapkanlah doa ini dengan sepenuh hati di dalam nama Yesus. Katakanlah seperti ini. Oh Tuhan Yesus, Oh Tuhan Yesus, saya percaya kepadamu. saya percaya kepadamu. Saya butuh Engkau. Saya butuh Engkau. Masuklah dalam hati saya. Masuklah dalam hati saya. Tinggallah dalam saya. Tinggal dalam saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat. Ampunilah dosa-dosa saya. Ampunilah dosa-dosa saya. Basuhlah saya. Basuhlah Roh, jiwa, tubuh, hati dan pikiran jiwa, tubuh dan hati. dibasuh oleh darah Yesus. Dibasuh oleh darah Yesus. Mulai malam hari ini Dan malam hari saya lahir baru. saya lahir baru. Saya dikuduskan. Saya dikuduskan. Saya menjadi anak Bapa Sorgawi. Saya menjadi anak Bapa. Dan saya ikut Yesus dengan setia Saya ikut Yesus dengan seumur hidup saya. Pegang tangan saya Tuhan. Angkat tinggi tanganku. Pegang tangan saya sekarang. Jangan lepaskan saya. Saya berjanji dengan sepenuh hati Janji dengan sepenuh tidak pernah melepaskan Engkau, tidak pernah melepaskan walau apapun yang jadi. walau apapun. Oh Tuhan Yesus, saya butuh mukjizat-Mu. Saya butuh Alirkanlah pada saya. hadirkan Yesus Tuhan, Yesus. tolonglah saya. Tolonglah saya. Sembuhkanlah saya. Sembuhkanlah saya. Jamahlah saya. Jamah saya. Penuhkanlah saya. Penuhkanlah saya. Ubahkan hidup saya. Ubahkan hidup saya. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saya berdoa. Saya berdoa. Dan yang percaya berkata, amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya.
Saya mau bertanya di sini, berapa banyak yang butuh berkat Tuhan? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Angkat tangan tinggi-tinggi, dua-dua angkat tangan. Aminkan doa ini dalam nama Yesus. Diberkatilah engkau oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah hidupmu oleh Tuhan. Amin. Turunlah kiranya berkat Tuhan kepadamu. Amin. Berkat dari Raja segala Raja. Berkat dari Tuhan segala Tuhan. Amin. Berkat yang tidak mungkin dibatalkan. Amin. Yang tidak akan ditarik kembali. Amin. Diberkatilah rohmu oleh Tuhan. Amin. Ada persekutuan yang indah dengannya hari lepas hari. Amin. Kiranya jiwamu dilimpahi oleh iman, Amin. sukacita dan damai sejahtera. Amin. Kiranya diberikannya kekuatan bagi tubuhmu. Amin. Sembuh dari segala penyakitmu. Amin. Sembuhlah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Amin. Di dalam nama Yesus Dalam kematian nama dibatalkan. Yesus. Di dalam nama Yesus kehidupan Dalam nama didatangkan. Yesus. Amin. Di dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama bebas Yesus. dari segala penyakit. Amin. Tangan yang kau angkat adalah tangan orang yang berhasil. Tidak ada kegagalan pada tangan kita. Diurapilah untuk keberhasilan. Amin. Apa yang kau pegang berhasil. Tangan yang kau angkat adalah tangan yang memberi. Amin. Dan dengan tangan yang sama engkau akan menuai hingga 100 kali ganda. Amin. Tidak ada yang membatalkan tuaianmu di dalam nama Yesus. Amin. Diberkatilah pekerjaan kita semua. Amin. Ada peningkatan, pertambahan dan pertumbuhan. Amin. Di dalam nama Yesus yang belum punya pekerjaan, Tuhan memberikan pekerjaan yang terbaik. Amin. Diberkatilah keluarga kita. Amin. Tuhan memberikan pasangan hidup yang terbaik bagi kita semua. Amin. Diberkatilah keluarga kita dengan damai Amin. sejahtera. Dengan sekinah api kemuliaan Tuhan. Amin. Diberkatilah keluarga kita dengan anak-anak yang gagah perkasa. Amin. Tuhan membukakan rahim-rahim yang tertutup. Mukjizat Tuhan terjadi dalam setiap keluarga. Amin. Tuhan memberkati masa depan kita. Tuhan melindungi hidup kita. Amin. Kemanapun kita dan dimanapun kita berada, darah Yesus melindungi kita. Amin. Kiranya kita selalu menyenangkan Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan kita. Tuhan memberikan pengurapan 2 kali ganda bagi kita. Amin. Dan kiranya Tuhan telah selalu tersenyum bagi kita. Yes, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat ini hamba-Mu perkatakan dan hamba-Mu deklarasikan supaya boleh dikerjakan, dinyatakan, dijadikan di dalam hidup kami yang menerimanya dengan iman untuk kemuliaan Tuhan kami. Maka sekali lagi saat ini juga surga terbuka, buka hatimu, angkat tanganmu di dalam nama Yesus, dialirkanlah padamu, terimalah, dijadikanlah, melimpah kepadamu, semakin berganda. In the mighty name of Jesus. Di dalam nama Yesus, terimalah berkat Tuhan. Amin. Dan kita yang diberkati Tuhan berkata, amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Hal yang pertama bagi orang yang diberkati ialah memuliakan Tuhan. Amin. Maka saya minta saudara betul-betul memuji Tuhan. 15 detik puji nama Tuhan. Mari tepuk tangan bagi Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, saya diberkati. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah bagi saya. Terima kasih Tuhan. Come on. 10, 9, lagi 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yang paling meriah Tuhan kita. Haleluya. Thank you Jesus. Yang diberkati berkata, amin. Berapa banyak yang merasa bahwa dia sudah dibebaskan, diberkati Tuhan, bahwa dia sudah disembuhkan. Katakan saya, dijadikanlah padamu sesuai imanmu. Amin. Nah, dengar baik-baik. Hal yang kedua yang dilakukan orang yang diberkati ialah mengalirkan berkat. Salam sedikitnya 7-8 orang katakan Tuhan Yesus memberkati, 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 Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, tetap bangkit berdiri, doa yang terakhir malam ini. Amin. Berapa banyak yang butuh mukjizat kesembuhan? Angkat tangan tinggi-tinggi. Baik, turun tangan. Dengar baik-baik. Seperti yang saya katakan tadi, nanti saya akan panggil ke depan. Yang pertama saya panggil bukan yang sakit. Apa? Bukan yang sakit. Amin. Amin. Saya panggil yang berdoa bagi yang sakit, supaya saya mau transfer pengurapan itu. Karena saya nggak mungkin doakan satu-satu, begitu banyak tangan yang diangkat. Amin. Saya mau berdoa bagi saudara, tetapi Tuhan akan berikan pengurapan bagi semua. Dan saya berdoa pengurapan itu tidak saya bawa pulang, enggak. Saya mau mukjizat Tuhan jadi setiap ada ibadah di tempat ini dalam nama Yesus. Bahkan bukan cuma 1, 2, berpuluh-puluh. Berpuluh-puluh. Bahkan saya berdoa kiranya setiap yang sakit datang tempat ini sembuh dalam nama Yesus. Amin.
Saya nggak suka orang mengenal saya suka orang mengenal Tuhan saya, Yesus. Amin. Amin. Itu bukan karena saya, itu karena Yesus. Maka semua nanti yang pertama itu kita doakan, terimalah pengurapan. Saya berdoa, kalau boleh jangan jatuh. Tapi kalau memang Roh Kudus membuat engkau jatuh, jatuhlah. Kenapa saya katakan kalau boleh jangan jatuh? Karena engkau perlu berdoa. Nanti kau pula yang jatuh, kau pula yang perlu didoakan. Haleluya. Haleluya. Kalau boleh jangan jatuh, tapi terimalah pengurapan. Haleluya. Nomor 1. Nomor 2, kita akan berdoa bagi saudara yang sakit. Dan saudara, doa ini adalah perjuangan. Yang mengerti katakan amin. Kalau sekali berdoa belum sembuh, jangan berhenti berdoa. Berapa kali Elia berdoa supaya hujan turun? Orang berkata 7 kali. Tidak, sampai hujan turun, sampai sembuh. Sampai sembuh. Amin. 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 Itu nomor 2. Nomor 3, setelah kita berdoa, lakukan sesuatu yang tadinya nggak bisa kau lakukan. Itu tanda kita sudah sembuh. Kalau tadi nggak bisa bungkuk, ya bungkuk. Kalau tadi pakai tongkat, buang tongkatnya. Kalau tadi pakai kursi roda, bangun, bangkit berdiri, sumbangkan kursi rodanya bagi orang lain. Haleluya. Di Stadion Panji Bako Sidikalang sekitar 20.000 orang hadir. Dan dikatakan oleh pemerintah Dairi bahwa itu adalah pertemuan yang paling besar yang pernah terjadi di daerah mereka. Itu ribuan tongkat, bukan ribuan lah, ratusan tongkat dibuang. Sehingga malam-malam pelayan sound system dan musik kami buat api unggun dari tongkat-tongkat yang dibuang itu. Haleluya. Saya tanya, Bu, mana tongkatnya? Kan Pak Pendeta bilang dilempar, sudah saya lempar. Pak, mana tongkatnya? Sudah saya lempar. Lain kali jangan dilempar dulu, Pak, dipegang bawa kemari supaya saya bisa bergaya. Saya katakan, amin saudaraku. Haleluya. Nah saudara, lakukan sesuatu yang tidak bisa. Berapa kali saya lakukan? Sedikitnya 10. Karena ada hukum persepuluhan. Firman Tuhan berkata, berikan persepuluhan, maka ujilah aku. Dengar baik-baik. Kalau saudara memberikan 10 kali, setidaknya pasti Tuhan akan jamah 1 kali. Makanya kalau saudara sesak nafas, jangan, makanya dikatakan pada Naaman, 7 kali katanya, itu masih sedikit. 10 pasti berhasil, sedangkan 7 aja berhasil, apalagi 10. Karena firman Tuhan berkata kalau 10 ujilah Tuhan, betul? Contoh sesak nafas, bernafaslah dengan lega. Masih sakit Pak Pendeta, iyalah masih sakit, namanya orang sakit ya sakit. Betul atau tidak? Tapi bernafaslah, katakan dalam nama Yesus. Yang kedua, dalam nama Yesus. Lakukan 10 kali, pasti bebas. Gak bisa bungkuk, gak bisa goyang, sakit. 10 kali, dalam nama Yesus. Jangan adulah, dalam nama Yesus, 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 dalam nama Yesus. 10 kali, pasti sembuh. Amin. Amin. Saya pergi ke Bekasi, saudara. Ada seorang ibu yang kakinya betul-betul sakit, dibalut. Dan 3 kali dia melangkah. Dia berkata, saya lari dari samping podium dan saya katakan, ibu, sedikit lagi. Dia berkata, saya katakan, sedikit lagi, ayo saya semangatin. Lalu dia berkata, jangan begini ibu, gini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Lalu kemudian dia berkata begini, dalam nama Yesus. Saya curiga, kenapa istri orang senyum pada saya? Saya tanya, ada apa ibu? Dia bilang, sudah hilang sakitnya. Amin. Bagaimana itu bisa jadi? I don't know. Tuhan yang tahu, Tuhan yang mengerjakan, dan kemuliaan hanya untuk Tuhan. Amin. Tapi malam ini Tuhan mau menyembuhkan saudara. Dan yang terakhir, kalau ada saudara yang sembuh, bersaksilah. Karena buku Wahyu mengatakan mereka mengalahkan setan iblis dengan darah anak domba dan perkataan kesaksian mereka. Amin. Saya nggak berani Pak Pendeta, tenang aja, saya yang bimbing. Pertanyaannya cuma sederhana. Tadi sakit apa? Sekarang bagaimana? Apa yang tidak bisa dilakukan sekarang lakukan. Kalau nggak bisa bungkuk, mari kita lakukan. Makanya ada video seperti itu. Amin saudaraku. Dan kemudian yang paling terakhir, siapa yang menyembuhkan? Jawabannya sangat jelas, yaitu
Sekali lagi, siapa yang menyembuhkan? Yesus. Jadilah, 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 jadilah. Amin. Baik. Yang doa untuk orang sakit dengan cepat maju ke depan. Ada urapan Tuhan di sini. Come on, come on, come on, come on, man. Come on, my friend. Bukan orang sakitnya yang berdoa, bukan orang sakitnya yang berdoa. Maju ke depan, maju ke depan. Yang berdoa, yang berdoa, yang berdoa. Yang berdoa, yang berdoa, yang berdoa, yang berdoa, yang berdoa. Come on. Markus 16 ayat 16 sampai 18 berkata, tanda-tanda orang yang percaya, mereka akan meletakkan tangan di atas orang sakit dan orang sakit itu tidak punya pilihan lain selain sembuh. Sekali lagi saya ulangi, iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Dengarkan ini, lihat. Saya sudah ajari saudara semalam, ukirkanlah itu dalam loh hatimu. Maka lihat, tanda-tanda orang percaya ialah satu diantaranya, mereka akan meletakkan tangan di atas orang sakit dan orang sakit itu tidak punya pilihan lain selain daripada sembuh. Maka mulai malam ini, setiap kali tanganmu itu diletakkan kepada orang sakit, dari 10 orang yang sakit, mulai 1 yang sembuh, 2 yang sembuh, 3 yang sembuh, 4 yang sembuh, 5 yang sembuh, sampai pada akhirnya ketika engkau letakkan tangan pada 1 orang sakit, 10 orang sakit, bukan 10 yang sembuh, tetapi 12 yang sembuh, karena kiri kanannya juga menerima pengurapan Tuhan. Maka angkat tangan saudara. Saya mau tanya, adakah orang percaya di sini angkat tangannya tinggi-tinggi? Maka ikuti pengakuan iman ini, katakan, ini tangan saya Tuhan. Saya percaya. Saya percaya. Saya sungguh percaya. Saya sungguh percaya. Tangan saya dipakai Tuhan. Dipakai Tuhan. Menjadi jalan berkat. Jadi Jalan mukjizat. jalan mujizat Bagi orang sakit. bagi orang Di dalam nama Yesus. dalam nama Yesus. Jadilah firman Tuhan ini Jadilah firman Tuhan ini kepada saya. kepada saya. Turunlah kuasa Roh Kudus. Turunlah kuasa Roh Kudus. Peganglah tangan saya Tuhan. Peganglah tangan saya Tuhan. Malam ini Malam ini saya berdoa bagi banyak orang sakit. berdoa kepada orang Dan banyak yang disembuhkan. banyak yang disembuhkan Untuk kemuliaan Tuhan. untuk kemuliaan Di dalam nama Yesus. dalam nama Yesus. Angkat tanganmu, buka hatimu dan bahasa roh. In the mighty name of Jesus. Dalam nama Yesus. Dijadikan. Dijadikan. Dalam nama Yesus. Jadi. 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 Dijadikan. 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 Mengalirlah. In the mighty name of Jesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Amin. Berapa banyak yang percaya katakan saya? Dengar baik-baik, yang di depan ini pelayan Tuhan. Turunkan tangan saudara, buka mata saudara, putar 180 derajat, lihat pada jemaat. Lihat pada jemaat. Tunggu, dengar baik-baik supaya tidak susah. Yang sakit maju ke depan sekarang, cepat. Mereka akan berdoa. Mereka tunggu saudara di depan. Maju ke depan, cepat, cepat, cepat. Cepat, come on, come on. Jalan, Pak. Ya, sembuh. Ya, sembuh. Jalan, doakan, doakan. Mari semua ini, cari pelayan saudara, doakan cepat. Apapun penyakitmu dalam nama Yesus. Kista di tubuh lenyap dalam nama Yesus. Kanker payudara lenyap, saya dengar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, osteoporosis ada di sini dengan osteoporosis baru saja disembuhkan Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus. Penyakit-penyakit paru-paru Tuhan mulai jamah. Come on, come on, dengan cepat. Angkat tanganmu. Haleluya. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Ada lagi yang belum dapat. Yang di belakang ada yang belum dapat. Yang perlu mukjizat Tuhan. Yang di belakang masih ada yang perlu mukjizat Tuhan. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Oke, kalau ada yang perlu mukjizat Tuhan apapun itu, kalau sakit tangan kiri di dada, tangan kanan diangkat ke atas. Sementara mereka berdoa. Bisa? Atau tangan kiri di bagian tubuh yang sakit. Kalau banyak penyakitnya, banyak persoalannya di kepala. Sama-sama katakan begini.
Ikuti doa ini dengan cepat. Katakan, saya juga percaya Tuhan. Saya sudah percaya Tuhan. Tangan saya adalah tangan orang percaya. Tangan saya adalah tangan orang percaya. Saya letakkan tangan saya Saya letakkan tangan saya ke bagian tubuh yang sakit. ke bagian tubuh yang sakit. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mujizat jadi. Mujizat terjadi. Kesembuhan jadi. Kesembuhan terjadi. Untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Maka di mana-mana berdoa, basaro, basaro. In the mighty name of Jesus. Darah Yesus untuk bungkus semuanya. Aku tidak biarkan manifestasi roh apapun selain daripada Roh Kudus. In the mighty name of Jesus, be healed, be whole. Sembuh dari segala penyakit, sembuh dari kanker dalam nama Yesus, sembuh dari tumor dalam nama Yesus, sembuh dari kista dalam nama Yesus, sembuh dari serangan nafas dalam nama Yesus, sembuh dari penyakit ginjal dalam nama Yesus, sembuh dari penyakit jantung dalam nama Yesus, buta melihat dalam nama Yesus, tuli mendengar dalam nama Yesus, bisu berbicara dalam nama Yesus. Penyakit-penyakit yang mematikan disembuhkan dalam nama Yesus. HIV AIDS sembuh dalam nama Yesus. Sakit tulang sembuh dalam nama Yesus. Rematik sembuh dalam nama Yesus. Lupus sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Penyakit-penyakit keturunan sembuh dalam nama Yesus. Darah tinggi sembuh dalam nama Yesus. Stroke sembuh dalam nama Yesus. Lumpuh berjalan dalam nama Yesus. In the mighty name of Jesus, be healed. Sembuh. Penyakit-penyakit mental sembuh dalam nama Yesus. Penyakit-penyakit otot sembuh dalam nama Yesus. Penyakit pernapasan sembuh dalam nama Yesus. Penyakit saraf, terjepit tulang belakang saraf. Sembuh. Haleluya. In the name of Jesus. Sembuh, 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 sembuh. In the mighty name. Haleluya. Haleluya. Thank you, Jesus. Haleluya. Haleluya. Sekarang, apa yang tidak bisa kau lakukan tadi, lakukan sekarang. Kuasa kesembuhan ada di sini. Lakukan sekarang. Tidak bisa bongkok. Tidak bisa jalan-jalan.
Siapa yang sudah sembuh tadi? Mana tadi anak gadis yang saya doakan? Skoliosis tadi. Yang pegal-pegal, yang sudah sembuh. Mari datang ke depan. Saya mau berdoa supaya penyakitnya tidak datang lagi. Mana tadi? Sudah balik ke dia, datang ke depan. Ibu tadi sudah sembuh, sudah enak, sudah ringan. Sudah ringan, ayo datang ke depan. Bersaksi supaya Tuhan sembuhkan. Mana tadi anak gadis tadi? Mana lain-lain yang sembuh? Bawa ke depan. Bawa ke depan, yang lain. Mari datang, maju, kemari. Kemari. Kita cepat-cepat, banyak yang sembuh. Banyak yang sembuh. Banyak yang sembuh. Mana tadi anak gadis tadi? Naik ke depan, naik ke depan, naik ke depan, naik. Bawa naik. Ayo naik. Mana tadi anak gadis tadi? Mana engkau dekku? Wah, banyak sekali orang, saya tidak tahu. Oh, itu dia. Itu tadi ya? Bukan. Saya nggak tahu. Ada lagi yang mana? Mana lagi yang sudah sembuh? Maju ke depan. Yang sudah sembuh. Tadi saya doakan ibu sakit jantung ya. Ya, saya punya kemarin saya sakit jantung dirawat di Panti Nugroho dan sakit tetraparese kiri juga sudah dirawat di itu Puri Nirmala. Tapi sekarang tangan saya sudah terasa lemes. Sekarang ini, maksudnya tadinya tegang, kaku. Sekarang sudah agak lemas, sudah enak. Coba angkat. Sudah mulai bisa. Coba lihat. Lagi dalam nama Yesus. Bagaimana rasanya? Ya, rasanya udah lemes, sudah enggak. Iya, sudah enteng. Coba lari. Orang sakit jantung nggak bisa lari. Ayo, jalan. Ayo. Sini. Bagaimana rasanya? Ya, udah enggak deg-degan. Sudah nggak deg-degan lagi. Wah, ini bahaya, nggak deg-degan lagi ya saudara. Ya, masih deg-degan, cuma sudah enak. Ya sudah berkurang lah. Siapa yang menyembuhkan ibu? Yesus. Tuhan Yesus. Iya. Amin. Angkat tangan saudara ke depan. Dalam nama Yesus, sakitnya tidak pernah kembali lagi. Semakin dinyatakan sehat, kuat, dan panjang umur di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Tetap dalam iman, Tuhan Yesus memberkati. Ibu boleh turun dari sebelah sini ya. Hati-hati. Tadi sakit apa? Ini sudah sebulan, tangannya yang ini jari tengah ini gini kan nggak bisa kaku. Terus ininya kayak ditusuk jarum. Ya, Gideon tadi sudah bisa dikerjakan. Coba lagi. Sudah bisa? Sudah. Tadi nggak bisa begini. Tapi nggak bisa. Tadi nggak bisa begini, sekarang sudah enak ya. Siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sembuhkan. Tadi datang kemari nggak bisa. Ini nggak bisa. Kaku, datang kemari masih kaku. Begitu selesai doakan, sudah baik, sudah sembuh ya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Yesus penyakitnya tidak kembali lagi. Kesembuhan Tuhan berlaku dan tidak sakit lagi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari saya persilakan. Cepat-cepat. Mari yang berikutnya lagi. Gak bisa jongkok. Berapa lama gak bisa jongkok? Dari awal bulan kaki kiri saya kalau buat jongkok sakit, kalau buat lompat-lompat sakit, bisanya cuma buat jalan pelan-pelan. Tapi puji Tuhan malam ini Tuhan Yesus sembuhkan saya. Ayo. Haleluya. Coba jongkok. Lagi. Wow, lihat itu. Haleluya. Nah, yang ini nggak bisa dibuat-buat. Amin. Perlu aktor Hollywood, aktris Hollywood untuk bisa buat begini. Yang ini hanya Yesus yang bisa buat. Amin. Terima kasih Tuhan buat kesembuhannya. Tidak sakit lagi dalam nama Yesus. Amin. Panjang umur, sehat, kuat, dan dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Boleh turun dari sana. Dengar dulu sebelum kita dengarkan. Banyak yang sembuh. Ayo. Jangan cuma nonton my friend. Engkau bisa sembuh. Kalau engkau nonton gak sembuh, mari doa lagi. Amin. Yes. Amin. Siapa lagi yang belum sembuh? Biar didoakan. Mana orangnya? Ayo angkat tangannya Pak, dilatih. Jangan cuma lihat. Kenapa kita buat begini? Supaya engkau berkata, kalau dia sembuh, saya juga sembuh. Oke, mari dengan cepat. Ada 3-4 orang lagi sini. 4 tahun migren. 3 tahun lebih migren, sini sering kenceng-kenceng sakit luar biasa, kenceng kayak uratnya ketarik kayak gitu. Tadi mulai pegel, saya di situ terus saya maju ke depan didoakan, puji Tuhan sembuh. Sudah tidak kenceng lagi di sini ya. Coba. Sudah enak? Udah enak, Migrennya gimana? udah nggak ada. Tidak migren lagi.
Siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sembuhkan. Amin. Dalam nama Yesus, akhirnya tidak kembali lagi. Dalam nama Yesus, sehat, kuat, dan panjang umur. Terima kasih Tuhan, dari Yesus tutup bungkus dia. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati, tetap sehat, tetap beriman. Boleh turun dari sana. Mari dengan cepat. Nggak, biasanya nggak bisa. Oh, 4 tahun. Saya udah 4 tahun cedera tulang ekor, dan saat setiap saya duduk kayak sit up yang cewek itu, saya kesakitan luar biasa. Tapi hari ini saya merasakan bahwa tulang saya sudah kembali ke posisi normal. Oke, coba duduk. Bukan di situ. Oh bukan, di mana? Apa tuh? Coba buat dulu. Kemudian? Nggak sakit lagi. Sekali lagi coba berdiri lagi. Kalau tadinya gitu sakit? Nyerinya luar biasa. Nyeri luar biasa. Sekali lagi kalau begitu. Coba. Nah. Gak sakit lagi? Siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sembuhkan. Amin. Dalam nama Yesus, penyakitnya tidak kembali lagi. Dalam nama Yesus, dia bisa beraktivitas dengan baik. Dan dalam nama Yesus berhasil dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mana ini? Skoliosis tadi ya. Biasanya saya kalau berdiri tulang belakang saya kaku, tapi ini lebih enak, lebih ringan. Coba dibuat sesuatu hal yang tadinya agak sulit dibuka. Buat. Ya, kalau gini biasanya saya keras tulang belakang, tapi sekarang saya udah mendingan. Udah agak enak. Sudah makin ringan. Siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sembuhkan. Amin. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus jamah tulang belakangnya. Dan dalam nama Yesus semakin ringan, semakin enak, semakin sembuh. Dan dalam nama Yesus saya mau berdoa, berikan padanya masa depan yang cerah. Dalam nama Yesus saya mau berdoa, dia sehat, dia bisa beraktivitas dengan baik, dan dia bisa melayani, menyukakan hati Tuhan. Amin. Jadilah di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus berkati. Jadi dalam nama Yesus. Ya. 2 tahun vertigo. Iya, kebetulan juga tulang ekor saya juga sering sakit. Tulang ekor belakang sampai untuk duduk juga sakit, tapi pas begitu saya ikut KKR, terutama hari ini, saya mengalami kesembuhan dari Roh Kudus sendiri. Duduk, kita berikan dulu tepuk tangan. Duduk gak sakit lagi? Kasih bangkunya tadi. Mana bangkunya tadi? Boleh? Ya, boleh minta tolong. Terima kasih. Coba duduk dulu. Ini duduk begini kan maksudnya kan? Ya, coba duduk. Oke, coba berdiri lagi. Coba duduk lagi. Bagaimana rasanya? Sudah tidak. Sudah tidak sakit lagi? Siapa yang sembuhkan? Iya. Tuhan Yesus yang sembuhkan. Come on. Dalam nama Yesus sakitnya tidak kembali lagi. Dan dalam nama Yesus sehat, kuat, panjang umur. Berikan masa depan yang cerah, berikan keberhasilan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Iya. Dengar baik-baik, friend. Masih bisa sembuh. Sekali lagi kita berdoa. Amin. Amin. Dan nanti sekali lagi saya datang, saya tinggalkan dengan ada orang yang bisa bersaksi. Saya nggak mau madu-madu kesaksian lama-lama, saya mau makan. Haleluya. Nah sekali lagi, berapa banyak yang masih perlu mujizat, katakan saya. Oke, sekali lagi tangan kiri di bagian tubuh yang sakit, tangan kanan diangkat ke atas. Dengarkan baik-baik, pulanglah. Kalaupun tidak sempat bersaksi malam ini adalah malam kesembuhanmu, malam titik balik hidupmu. Pulanglah dengan kesembuhan, amin. Maka tangan kiri, kalau banyak penyakitmu, tangan kiri di atas kepala. Baik, oke. Kalau saudara berdoa untuk orang lain, dua-dua tangan saudara diangkat. Mana tahu saudara berdoa bagi keluarga saudara, bagi bagi bapak saudara, teman saudara, dua-dua angkat. Baik, katakan begini, aku percaya Tuhan, aku sudah lihat pekerjaanmu. Saya sungguh percaya, tolonglah saya, dengarkan doa saya. Di dalam nama Yesus, saya terima mukjizat. Di dalam nama Yesus, saya terima mukjizat. Dalam nama Yesus, jadilah bagi saya. Hanya percaya, mari kita berbahasa roh 1 menit. Come on. Kalau yang tidak bisa berbahasa roh bahasa Indonesia, katakan jadilah mukjizat bagi saya. Jadilah mukjizat bagi saya. Mukjizat. Mukjizat datang.
mujizat datang. In the mighty name of Jesus. Mujizat datang. Terima kasih. Haleluya. Turunkan tangan saudara, buka mata saudara, dan semua kita yang percaya berkata, amin. Ada 3 orang lagi di depan, amin. Kita berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ada 3 orang lagi di depan, amin. Nanti kalau saudara sembuh, saudara bisa bersaksi besok, amin. Amin. Tadi apa sakitnya? Saya sudah beberapa lama, sudah agak lama dari tahun kemarin saya menderita sinusitis. Jadi setiap saya masuk ke ruangan ber-AC ataupun pagi hari saya tidak pernah bisa bernafas. Dan nafas saya harus melalui mulut. Tetapi saya tadi ketika berdoa, saya memang tidak maju ke depan. Saya tumpang tangan di hidung saya. Tiba-tiba ada cairan dari hidung saya itu meleleh dan itu masuk ke dalam dan tiba-tiba saya bisa bernafas. Luar biasa. Dahsyat. Nah, tutup mulutnya. Ini ruangan ber-AC ya. Seharusnya nggak bisa bernafas ya. Oke, sekarang tutup mulutnya, bernafas dengan hidung. Kita tunggu 30 detik, setuju ya? Karena dia nggak bisa nahan nafas gitu lama ya seharusnya. Oke, coba. Sama-sama hitung, 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, tepuk tangan, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Haleluya. Sudah sembuh? Sudah. Siapa yang menyembuhkan? Yesus. Yesus yang sembuhkan, amin. Dalam nama Yesus, sinusitisnya tidak kembali lagi. Dalam nama Yesus bernafas dengan lega. Dalam nama Yesus dikaruniakan keberhasilan. Dan di dalam nama Yesus masa depan yang cerah menjadi miliknya. Terima kasih Tuhan. Dijadikan di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Mari saya persilakan. Tadi sakit apa? Infeksi tangan. Infeksi tangan. Tadinya gimana itu tandanya? Ini tadi udah jadi abuh. Terus tadi waktu dengar firman tiba-tiba ngeletek loh. Ngeletek itu apa ya? Mohon maaf. Terkelupas ya. Tadinya itu, oh iya, ada kamera yang bisa lihat ini. Iya betul, terkelupas, benar. Tadi ada kelupasannya. Oh ada kelupasannya. Oh luar biasa, lihat ini. Oh ini saya harus foto ini. Mana tadi? Dia simpan buktinya. Oh itu dia betul. Mana kamera saya? Sebentar ya, sabar. Jangan kemana-mana. Tangannya bisa lihat, tangannya tadi, tangannya. Kita berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, amin. Jadi tadi itu semuanya dari tangan ini, ngelupas sendiri ya? Iya. Oh luar biasa, sekarang sudah bagaimana rasanya? Udah biasa. Sudah seperti biasa ya? Tidak sakit lagi? Enggak. Siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sembuhkan. Amin. Amin. Dalam nama Yesus, infeksi kulit, infeksi apapun tidak kembali lagi padanya. Dalam nama Yesus sembuh, sehat, kuat, panjang umur, diberikan hari-hari yang baik, masa depan yang cerah jadi miliknya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Dan semua kita yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus berkati. Bersaksi juga ya. Bagaimana? Tadi sebenarnya waktu mau berangkat, tangan saya terluka. Dan waktu tadi sebenarnya enggak. Maaf, tadi luka ya? Iya, luka. Dan waktu itu udah saya tensoplas. Terus ketika saya buka udah nyatu lagi. Tidak ada bekasnya. Tidak ada bekas, serius. Mana tadi apa kita? Kameramen kita, supaya kasih tunjuk dulu. Ada ini, itu tuh. Tak kasih tunjuk situ, tak kasih tunjuk dulu situ. Tidak ada bekas. Serius, tidak ada bekas. Ini luar biasa, tidak ada bekas. Kasih tunjuk. Ini tensoplasnya ya. Itu, tidak ada bekas. Sudah kelihatan belum? Ah, itu ya. Tidak ada bekas sama sekali. Luar biasa. Luar biasa.
Tuhan Yesus sembuhkan ya. Kenapa tadi terluka? Tadi waktu masang poster sebenarnya. Oh, masang poster. Oh, untuk melayani, Tuhan sembuhkan. Haleluya. Dalam nama Yesus tidak ada lagi luka, tidak ada kecelakaan, tidak ada tersayat. Darah Yesus tutup bungkus sehingga dalam hidupnya, dalam pelayanannya dia sungguh-sungguh dilindungi Tuhan. Amin. Terima kasih kau sudah sembuhkan penyakitnya. Tidak ada lagi kecelakaan-kecelakaan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama saya berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Amin. Haleluya, haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.